wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya, semangat dong. Masih pagi harus semangat. Selamat pagi. Saya Oke, sudah semangat belajar? Insya Allah semangat. Masih banyak nih yang belum hadir. Saya sambil menunggu yang belum hadir. Kita berdoa bersama dulu. Jadi sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita main-main sedikit yuk. Kalau saya bilang angin sepoi-sepoi, modelnya begini. Kalau saya bilang angin topan, modelnya begini, terguncang-guncang. Angin sepoi-sepoi. Iya, angin topan. Yo, putar-putar badannya. Sudah. Ya, jadi sekaligus. Bukan. Yang diputar, bukan kamu yang mau putar. Iya, sekaligus merenggangkan otot-otot ya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar peserta didik mampu menemukan persamaan reaksi redoks setara dengan metode setengah reaksi. Kalau yang lalu kita belajar apa? Metode apa yang lalu? Metode perubahan bilangan oksidasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita nonton video dulu. Suatu ketika di depan sebuah rumah ternyata sebuah tong sampah terbuka. Gerombolan lalat tak terbang pesta di atas tong sampah tersebut. Ada seekor lalat yang melihat pintu terbuka lebar. Dari cerita tersebut, kita dapat melakukan evaluasi pada diri sendiri. Apa yang menyebabkan kegagalan atau faktor hidup Anda berjalan di tempat atau tanpa kemajuan. Kenalilah sumber-sumbernya. Semakin Anda mampu mendeteksi faktor kegagalan, maka semakin tajam Anda mencari solusinya. Yang pastinya dengan cara yang berbeda. Nah, sobat, semoga kisah dari lalat dan semut tadi dapat menginspirasi sobat semua. Ada yang bisa memberikan pendapatnya tentang video tadi? Kalau saya menurutku yang berdasarkan video tadi, sekeras apapun atau sekuat apapun kita melakukan sesuatu tetapi dengan cara yang sama, itu jangan harapkan akan menghasilkan hasil yang bagus. Tetapi kita harus berusaha untuk melakukan berbagai banyak cara agar mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Sama seperti kata pepatah, banyak jalan menuju Roma, yang artinya kita memiliki satu tujuan tapi kita bisa melakukannya dengan banyak cara. Oke, bagus sekali Anun. Terima kasih komentarnya. Tepuk tangan untuk Anun. Nah, tadi itu tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab untuk diri sendiri ya. Tadi bisa memberikan manfaat untuk kita ya, untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai menyetarakan reaksi redoks, metode setengah reaksi. Yo. Nah, masih ingat langkahnya menyetarakan reaksi redoks, metode perubahan bilangan oksidasi? Masih ingat apa langkah pertamanya? Tentukan biloksnya dulu, Bu. Ya, yang pertama tentukan biloksnya. Kemudian yang kedua, dilihat perubahan biloksnya berapa. Kemudian langkah ketiga apa? Tentukan besarnya perubahan biloks. Ya, berapa perubahan biloksnya? Apakah dia berkurang atau bertambah? Cari KPK-nya. Iya, mencari KPK. Nah, kalau sudah mencari KPK, langkah kelima, KPK dikalikan di koefisien. Dengan koefisien. Terus, langkah keenam, menghitung apa? Jumlah muatannya di sebelah kiri dan sebelah kanan. Menghitung jumlah muatan sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian langkah ketujuh, menambahkan ion H+, atau dari tergantung suasananya. Kalau asam ditambahkan H+ ke yang lebih negatif.
Kalau basah ditambahkan OH- di yang lebih positif. Kemudian langkah ke-8 yang terakhir menambahkan apa? Menambahkan H2O. H2O pada yang kekurangan oksigen atau kekurangan H. Kalau setengah reaksi, yang pertama, ini kan reaksinya MnO4- tambah Cl- menghasilkan Mn2+ ditambah Cl2. Ini untuk suasana asam ya. Yang pertama dipisah dulu. Dipisah dulu MnO4 dengan Mn2+, Cl. Jadi Mn dengan Mn, Cl dengan Cl. Yang pertama dipisah dulu ya. Kemudian langkah kedua, kalau ada yang berubah, yang mengalami perubahan bilos disetarakan dulu. Seperti ini toh, Cl- dengan Cl2. Nah, ini disetarakan dulu. Jadi menjadi 2 Cl- dan Cl2. Kemudian langkah ketiga. Nah, kalau langkah ketiga langsung ditambahkan H2O yang kekurangan oksigen. Nah, ini kan di sebelah kiri O4. Ada O-nya. Di sebelah kanan tidak ada, makanya ditambahkan H2O. Berapa ditambahkan H2O? Sebanyak O-nya. Karena O-nya 4, jadi tambahkan 4 H2O. Kalau misalnya ada yang tidak mengerti langsung bertanya ya. Kalau Cl kan tidak ada O, jadi tidak ada ditambahkan H2O. Oke, paham sampai sini? Paham, Bu. Iya. Langkah selanjutnya, setarakan atom hidrogen dengan menambahkan ion H+. Nah, tadi kan ini O-nya 4. Di sini 4. Nah, di sini kita hitung muatan dulu. Di sini muatannya -1. Ini muatannya +2. +2. Tapi ini hanya kita lihat di sini ada 4 H2O. Ada berapa H di sini? 8 karena dikali 2. 8 ya. 8. Nah, karena hanya di sebelah kanan 8, jadi di sebelah kiri ditambahkan 8 H+. Ini karena suasananya asam. Yang bawah tidak ada berubah-berubah. Karena tidak ada O sama H. Nah, kemudian tadi setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Kita hitung dulu muatannya. 8H+, berarti 8 kali 1 sama dengan 8. Ini 1 kali -1 -1. Jadi positif 7 ya? Ya, 8 kurang 1. Di sini +2. Nah, 7 sama 2 selisihnya 5. Berarti 5. Jadi ditambah 5. Ditambahnya itu di sebelah ditambah mana? 5? Karena elektron muatannya negatif, jadi dia ditambah di yang lebih Banyak. Lebih positif. Ya, lebih banyak atau lebih positif. Nah, untuk menyeimbangkan toh muatannya. Nah, ini 2 kali -1 -2. Di sebelahnya 0. Nah, supaya sama-sama di sebelah ditambahkan 2 elektron. Jadi muatannya juga -2. Kan elektron itu E- ya. E berpangkat bukan berpangkat sebenarnya. Muatannya negatif. Paham nak sampai sini? Iya, Bu. Paham. Paham. Nah, sekarang supaya elektronnya habis, kita kali silang. Di atas kali. Habis, maksudnya disamakan jumlah elektronnya. Jadi di atas dikali 2, yang di bawah dikali 5. Nah, itu kalau kali 2, semuanya dikali 2, bukan saja elektronnya. Jadi ini toh, ini kan tadi dikali 2 ini. Jadi 5, ini tadinya 5. 5 kali 2, 10. 8 kali 2, 16. 1 kali 2, 2. 1 kali 2, 2. 4 kali 2, 8. Nah, yang di bawah tadi dikali 5. 5 kali 2, 10. 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. Oke? Oke, Bu. Nah, elektronnya habis. Sama elektronnya, kita hilangkan elektron. Nah, tulis ulang nih. 16H+ tambah 2 MnO4 tambah 10 Cl- ditambah 2 Mn2+ tambah 8 H2O tambah 5 Cl2. Sudah setara atau belum?
CL-nya? CL-nya 10 di sebelah kiri. Sebelah kanan berapa? 10, 5 kali 2. 10 juga. MN-nya sebelah kiri 2. Sebelah kanan berapa? Mana 2? 2 juga. Sama ya, 2 MN. Di sini 2 MN. Jadi sama-sama 2 ya. Iya. Nah, sekarang hanya 16 H plus. Di sini berapa H? 16, 8 kali 2. 8 kali 2, 16. O, di sini O 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 2, 8. Di sini juga 8 kali 1, 8. Bisa dipaham? Iya. Jadi sama ya. Di sini bedanya hanya pada penambahan OH-. Kalau basah. Nah, untuk basah nanti saya jelaskan ya. Jadi hari ini tidak ada dulu kerja tugas. Saya cuma menyinggung sedikit tentang metode setengah reaksi dengan suasana asam. Ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang apa yang dijelaskan tadi? Yang pertama apa? Reaksinya diapakan tadi yang pertama? Dipisah. Ya, dipisah. Yang kedua, kalau ada O, yang kelebihan O ditambahkan apa? H2O ditambahkan H2O. Ditambahkan H2O di ruas yang kekurangan O. Yang apa? Yang ketiga apa? Tambahkan elektron. Iya, dihitung muatannya dulu ya. Dihitung muatannya, kemudian ditambahkan elektron yang lebih apa? Yang lebih positif. Ditambahkan apa lagi supaya hanya sama? Ditambahkan H+. Iya, ditambahkan H+. Kalau asam ditambahkan OH- kalau basah. Kemudian diapakan lagi elektronnya? Dikalisi. Disamakan ya, dicari KPK-nya. Nah, kalau sudah yang pengalinya tadi dikali ke koefisien. Iya, dikali ke koefisien. Itu tinggal dihilangkan elektronnya, kemudian ditulis ulang. Sudah ya? Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, saya mau mengajarkan kalian metode stop. Tahu apa itu metode stop? Kepanjangan dari yang pertama S-nya itu stop, yang kedua take a deep breath, ketiga observe, dan yang keempat proceed. Nah, stop, berhenti. Nah, ini kita aplikasikan kalau misalnya lagi capek sekali atau mungkin lagi emosi, jengkel. Jadi yang pertama yang kita lakukan, mungkin kita emosi sekali, anggaplah kita jengkel sama teman, emosi, atau mungkin kita capek sekali. Jadi yang pertama kita lakukan itu duduk, stop, berhenti. Kemudian yang kedua, ayo kita sama-sama tarik nafas panjang atau tarik nafas dalam. Tarik melalui hidung, kemudian dihembuskan melalui mulut. Nah, kalau sudah, baru kita amati, observe. Kita ingat kembali, kita rasakan apa yang terjadi barusan. Apa yang akan kita lakukan. Nah, setelah itu proses. Setelah itu lanjutkan. Baru kita melanjutkan apa yang akan kita lakukan. Oke? Ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, di sini sebenarnya saya mau minta kalian menuliskan perasaan setelah belajar. Coba yang Anun, bagaimana perasaannya Anun? Senang, sedih, semangat, apakah? Senang sekali lah, Bu. Oke, Anun senang sekali. Di kelas IPA 2, IPA 4, itu ada yang berhasil. Siapa namanya ini? Seru dan menyenangkan. Mana IPA 1? Ya ini. Ya, bagus. Nah, terima kasih partisipasinya selama pembelajaran. Semoga kalian semua belajarnya tetap semangat meskipun di rumah. Sehat selalu, terus tetap semangat belajar ya bagaimanapun kondisinya.
Terima kasih atas perhatiannya semua ya. Insya Allah kita berjumpa lagi pada pelajaran pekan depan. Jangan lupa tetap semangat belajar. Oke? Ya, Bu. Iya. Sudah, jangan lupa mengisi daftar hadir. Sudah. Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi pelaksanaan aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Perasaan saat melakukan perencanaan aksi nyata. Saat merencanakan aksi nyata, saya awalnya merasa bingung dan belum tahu seperti apa cara penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional pada pembelajaran daring. Namun setelah mengkaji lebih lanjut, akhirnya saya mampu menyusun RPP yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Perasaan saat melaksanakan aksi nyata. Saat melaksanakan aksi nyata, saya sebenarnya kurang yakin apakah praktik pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Karena pembelajaran dilakukan secara daring lewat Google Meet membuat saya tidak bisa mengaktifkan siswa seperti halnya jika berada di kelas. Saya berharap sekalipun belajar daring, siswa tetap merasa kebutuhan belajarnya terpenuhi dan pembelajaran sosial emosional yang saya sampaikan bisa diterapkan. Pembelajaran yang dapat pada saat merencanakan aksi nyata. Saat merencanakan aksi nyata, saya belajar bahwa kita harus betul-betul memahami kebutuhan belajar murid sebelum menyusun perencanaan pembelajaran, sehingga kita dapat mengetahui kategori dan jenis diferensiasi yang akan diterapkan. Begitu pula dengan pembelajaran sosial emosional. Saya belajar bahwa sebagai pendidik, kita harusnya telah memiliki kompetensi sosial emosional sebelum menyusun perencanaan untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas. Didapatkan pada saat melaksanakan aksi nyata. Pada saat melaksanakan aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi, saya belajar bahwa ternyata tidak mudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, apalagi dengan situasi pembelajaran daring. Oleh karena itu, seorang pendidik memang dituntut untuk lebih kreatif dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran dalam situasi apapun. Sama halnya dengan pembelajaran sosial emosional. Pada saat menerapkannya di kelas, saya belajar bahwa pendidik adalah teladan bagi muridnya. Oleh karena itu, seorang pendidik harus memiliki 5 kompetensi sosial emosional agar pada saat mengajarkan ke murid bukan hanya sekedar teori, tapi mereka bisa melihat teladan langsung pada gurunya. Rencana perbaikan. Saya menyadari bahwa aksi nyata yang saya lakukan masih sangat jauh dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang sesuai harapan. Masih banyak perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan agar pelaksanaan pembelajaran nantinya lebih baik dan sesuai dengan alur pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Olehnya itu, kedepannya saya akan berupaya agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang sesuai dengan alur semestinya meskipun dilaksanakan melalui pembelajaran daring. Terima kasih, itulah tadi refleksi aksi nyata, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Semoga bermanfaat.